pasukan aliansi seolah menyelimuti mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti angin dingin. Saat ini, Guyuan dan yang lainnya memasang ekspresi agak muram saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Fluktuasi spasial samar-samar juga dapat dideteksi dari kekacauan ini. Jalan menuju Klanhun telah dihancurkan, ucap Guyuan dengan ekspresi muram. Ia melirik semua orang sebelum kembali berbicara. Selain itu, berdasarkan penyelidikanku, wilayah Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka memang sudah siap, ucap Guyuan. Mendengar itu, Xiaoyan hanya menghela nafas pelan, namun ekspresinya juga muram, karena tak disangka situasi saat ini akan seserius ini. Klanhun telah sepenuhnya menyembunyikan wilayah kekuasaan mereka. Dengan cara ini, bahkan Guyuan pun tak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu yang singkat. Sekalipun mustahil bagi Klanhun untuk bersembunyi seperti ini selamanya, mereka hanya perlu bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrionik tingkat D itu. Dan saat itu terjadi, pasukan aliansi akan benar-benar terpuruk. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, ucap Yanjin. Guyuan menggelengkan kepalanya pelan, karena Klanhun sudah siap, jelas mereka tidak akan membiarkan celah fatal seperti itu. Di sisi lain, pasukan mereka sudah siap menyerang, tetapi mereka tidak berhasil menemukan jalan masuk. Itu berarti misi mereka kali ini bisa dibilang gagal. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Lei Ying lalu terdiam sejenak. Suaranya juga nampak agak serak saat dia mulai berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung, ucap Guyuan sembari mendesah pelan. Menunggu apa? Ucap Lei Ying dengan nada terkejut. Memurnikan pil embrio tingkat D juga memiliki beberapa kemungkinan kegagalan. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil memurnikan pil embrio tingkat D. Dan selama dia gagal masuk ke kelas Dodi, kita akan memiliki kesempatan. Namun tentu saja, jika dia berhasil, sepertinya surga ingin kita menyerah, ucap Guyuan. Semua orang terdiam. Hati mereka juga nampak tersentak, karena tanpa sadar mereka sudah sampai pada tahap itu. Ayo kita berpencar. Kita akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang, ucap Guyuan sembari melambaikan tangannya. Setelah itu, ia perlahan berjalan ke belakang. Selama waktu ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan lokasi persembunyian Klanhun. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Saat itu, kita akan memutuskan apakah kita akan menyerbu Klanhun dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Guyuan. Mereka semua mengerti bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan. Di sisi lain, Xiaoyan mendongak ke langit dan mengembuskan nafas pelan. Ia juga menatap punggung Guyuan yang nampak agak lelah. 8 klan kuno telah berkali-kali bertempur demi istana Dewa kuno. Namun tak disangka, klan Hun lah yang akhirnya justru diuntungkan. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan menarik tangan Sunar dan Cailan yang agak dingin. Ia menggelengkan kepala dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi yang meliputi seluruh tempat perlahan-lahan mundur dari pegunungan. Meskipun berita itu tidak menyebar, suasana khidmat itu akhirnya menyebar tanpa disadari. Hal itu membuat seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Akhirnya, pasukan aliansi pun mundur dan mereka kembali ke markas aliansi Istana Langit. Mereka mungkin memang gagal, tetapi aliansi tidak bubar karenanya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang telah berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D, mereka mungkin masih bisa bertahan hidup. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan musnah. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga di sekitar aliansi Istana Langit dan terus mengamati aktivitas di dataran tengah. Setelah bubarnya pasukan aliansi, waktu berlalu perlahan, sementara banyak orang menunggu dengan cemas. Namun, Guyuan yang telah menyelidiki lokasi wilayah Hun yang tersembunyi tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini membuat hati banyak orang sedikit jatuh. Karena mengingat situasi saat ini,
Setiap hari tambahan yang dihabiskan Huntiandi untuk menyempurnakan pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Sekalipun hati mereka membara, semua orang paham bahwa betapapun cemasnya seseorang, ia tidak berdaya menghadapi perubahan situasi. Xiaoyan sekarang berdiri di alam bintang sambil mengangkat kepalanya dan memandangi kotak besar yang melayang di langit yang jauh. Kotak itu dibawa keluar dari alam dewa kuno oleh Sukun. Ada pula patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung tetap membuat banyak orang terkejut. Sudah sebulan, Xiaoyan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kotak besar yang melayang di langit. Karena memang sudah sebulan penuh telah berlalu sejak Huntiandi merebut pil embrio tingkat D. Selama 1 bulan ini, Klan Hun tampaknya telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Tidak ada informasi yang tersebar tentang mereka. Beberapa orang luar yang tidak mengetahui situasi tersebut bahkan mengira Klan Hun telah disingkirkan oleh pasukan aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun, Xiaoyan dan yang lainnya tidak berminat untuk mempedulikan orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa orang untuk menyambut mereka dan kemudian membubarkan mereka. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Xiaoyan menoleh dan menatap wanita yang tampak seperti lukisan itu yang berjalan pelan menghampirinya dan tersenyum tipis. "Ada kabar dari pamanku," ucap Xiaoyan. Namun, ia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang rasa cemas membuncah di hatinya saat ia memejamkan mata. Karena pada dasarnya, menunggu tanpa melakukan apapun seperti ini sungguh benar-benar mengerikan. Di sisi lain, Sun Er hanya bisa menatap pemuda yang wajahnya dipenuhi kelelahan itu. Sesaat kemudian, ia bersandar lembut padanya. Wajahnya yang nampak elok terangkat dan tangannya yang hangat memijat pelipis Xiaoyan dengan lembut, seolah berusaha menghilangkan rasa lelahnya. Xiaoyan mengendurkan lengannya sambil mengendus aroma tubuh gadis di depannya yang menggoda. Ia memeluk pinggang gadis itu dengan lembut dan membenamkan kepalanya di rambut hitam Sun Er. Sesaat kemudian, ia pun bergumam, "Apakah aku akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun?" gumam Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan sudah sangat luar biasa," ucap Sun Er tersenyum dan kemudian menjawab dengan lembut, "Apapun akhirnya nanti, kakak Xiaoyan akan dianggap yang paling tinggi di hati banyak orang," ucap Sun Er. "Aku jelas-jelas gagal," ucap Xiaoyan nampak tersenyum pahit. "Bukankah kakak Xiaoyan pernah bilang kalau hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang bisa mengangkat sesuatu? Melepaskan sesuatu sesuka hati adalah lambang orang yang bebas dan tak terkekang," ucap Sun Er berbicara dengan suara lembut dan halus. "Sekarang berbeda dari masa lalu. Jika aku melepaskannya sekarang, seluruh aliansi Istana Langit, bahkan klanku, klan Li dan klan Yan akan benar-benar menghadapi masalah besar," ucap Xiaoyan sembari menarik nafas dalam-dalam. Ia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Kemudian ia berkata, "Terkadang seseorang bisa mengambil sesuatu, tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya," ucap Xiaoyan. Sun Er menggigit bibir merahnya sambil menatap wajah Xiaoyan yang sekali lagi menunjukkan tekad. Ia terus dipeluk Xiaoyan sementara senyum yang sangat manis tersungging di wajahnya. "Kakak Xiaoyan, kita akan berhasil," ucap Sun Er. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah bulan berikutnya berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun juga tetap diam tanpa suara selama setengah bulan ini. Bahkan seolah-olah mereka telah lenyap tanpa jejak. Semua petinggi aliansi duduk di sebuah aula besar. Kekhawatiran nampak memenuhi dahi mereka. Setiap hari yang berlalu semakin menambah kegelisahan di hati mereka. Xiaoyan mendesah pelan sambil menatap aula yang agak muram. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan Klan Hun itu benar-benar mengerikan. Sialan, kenapa bajingan-bajingan ini belum muncul juga? Kalau mereka mau bertarung, ayo kita bertarung. Klan Leiku akan bertarung berdarah-darah dengan mereka sampai akhir. Masa-masa ini benar-benar terlalu menyesakkan, ucap Lai Ying yang tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja itu menjadi debu. Ia tiba-tiba berdiri dan berbicara sambil menggertakkan gigi. "Siapa yang akan bertarung denganmu?"
kemana kau akan pergi bertarung? Ucap Yanjin di sampingnya mengerutkan kening sembari bertanya. Namun sesaat kemudian, Lei Ying menggertakkan giginya dan akhirnya mendesah pelan lalu ia duduk kembali. Karena pada dasarnya klan Hun telah bersembunyi. Lalu di mana ia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, ucap Xiaoyan sembari memandang sekeliling aula. Ia baru saja hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk membangkitkan semangat semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Dan tak lama setelah itu, sosok Gu Yuan pun terlihat. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Segera setelah itu, mereka dengan cemas bertanya, "Apakah ada informasi?" ucap beberapa orang petinggi aliansi. Mendengar itu, ekspresi Gu Yuan tampak sangat serius. Ia mengangguk perlahan. Namun, sebelum semua orang sempat bersukacita, ia kemudian berkata, "Aku memang telah menemukan lokasi wilayah Hun, tapi sudah terlambat," ucap Gu Yuan. Air dingin seakan menyiram semua orang setelah mendengar kata-kata itu dan kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba lenyap. "Apa maksud pamanku?" ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan mendesah, matanya segera tertuju ke langit di atas dataran tengah. Seluruh dataran tengah tiba-tiba bergetar hebat saat ia melakukannya. Kelompok Xiaoyan menyadari pemandangan ini. Mereka bergegas keluar dari aula dan menatap langit kejauhan. Tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya hitam muncul. Lingkaran cahaya ini menyambar dengan kecepatan yang mengejutkan saat pertama kali muncul. Dan seluruh dataran tengah pun terbungkus di dalamnya. Energi alam yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Tak terhitung banyaknya ahli yang memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah sorotan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Hingga akhirnya berubah menjadi kuali cahaya di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali itu tak terlukiskan. Rasanya seperti menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. "Ini," gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya berubah ekspresinya saat menyaksikan pemandangan tak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan familiar di tengah cahaya yang tak berujung, dan itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik tingkat D. Sekarang, dia bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali, kehidupan sebagai bahannya, dunia sebagai api, dan tubuhnya sebagai pilnya, ucap Gu Yuan sembari mengepalkan tinjunya erat-erat. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik tingkat D itu menjadi pil D yang sebenarnya. Setelah pil itu terbentuk, dia juga akan naik ke kelas Dodi. "Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisinya yang liar," ucap Gu Yuan. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Selain itu, kejutan juga nampak terpancar di mata mereka. Membuat pil obat tingkat D. Siapa di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti itu? Di sisi lain, Hun Tiandi juga bukan seorang alkemis. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakannya? Sesaat kemudian, Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Pil obat ini memiliki bentuk embrio, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil telah diselesaikan oleh Dewa Kuno Tause. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah terakhir pembentukan pil, bukan tidak mungkin pil embrio tingkat D ini akan menjadi pil obat tingkat D yang sesungguhnya, ucap Xiaoyan. "Kita memang telah meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrio tingkat D sangat kuat, peluang keberhasilannya untuk menembus kelas Dodi sangat kecil. Namun, jika ia menyempurnakan pil embrio tingkat D menjadi pil obat tingkat D yang sesungguhnya, peluang keberhasilannya akan berkali-kali lipat. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama ia memiliki pil obat tingkat D yang sesungguhnya, ia akan mampu melewati rintangan yang telah menghalanginya selama ribuan tahun, ucap Xiaoyan. Orang-orang yang awalnya ragu menjadi diam setelah mendengar Xiaoyan yang bisa dibilang alkemis terbaik di benua saat ini berbicara seperti ini. Pil embrio tingkat D bukanlah yang benar-benar diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, ia menginginkan pil obat tingkat D yang sesungguhnya. Kalau memang seperti itu, sekarang seharusnya menjadi kesempatan yang cukup bagus bagi kita, bukan? Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan tahap terakhir pil embrio tingkat D.
dia pasti harus menunjukkan dirinya. Dan saat itu tiba, kita akan turun tangan dan menghentikannya, ucap Laying berbicara dengan suara berat. Aku tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Huntiandi, tetapi dia sudah sepenuhnya menyatu dengan pil obat tingkat D. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar akan sulit bagi Sukun dan aku untuk menghentikannya, ucap Guyuan sembari menggelengkan kepalanya. Ia juga nampak terdiam sejenak sebelum kembali berkata, "Kurasa jika bukan karena menyempurnakan pil obat tingkat D saat ini adalah hal terpenting, klan Hun kemungkinan besar akan datang menyerang kita," ucap Guyuan. Semua orang terkejut mendengar ini. Di sisi lain, situasi juga nampaknya semakin memburuk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung dengan setara. Terlebih lagi, dengan kemunculan Sukun, pasukan aliansi bahkan telah meraih keunggulan. Namun pada akhirnya, keunggulan ini lenyap sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita hanya akan menontonnya menyempurnakan pil obat tingkat D. Masih ada peluang jika kita bertarung sekarang. Setelah tahap terakhir pil obat tingkat D selesai, tidak akan ada yang bisa menghentikan Huntiandi, ucap Laying berbicara dengan suara berat. Semua orang mengangguk setelah Laying berbicara. Saat ini, situasinya sedang dalam kondisi terburuk, karena mereka benar-benar akan tamat jika mereka tidak bertindak. Guyuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka tampak muram saat menatap kuali cahaya raksasa yang tak terlukiskan itu. Namun sesaat kemudian, ia pun berkata, "Kita tunggu saja. Memurnikan pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan segera. Kita perlu memperhitungkan waktu terbaik untuk menyerang," ucap Guyuan. Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya mereka mengangguk. Situasinya saat ini mungkin sangat buruk, tetapi mereka tetap tidak boleh panik. Dataran tengah telah dilanda keributan besar saat ini. Sumber keributan ini tentu saja adalah kuali cahaya raksasa yang terbentuk di langit. Bahkan riak samar yang dipancarkannya membuat banyak ahli merasa gelisah. Sekitar setengah hari setelah kuali cahaya muncul, seberkas cahaya hitam muncul di langit yang jauh. Hingga akhirnya cahaya hitam melesat dari segala arah ke depan mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini muncul, sesosok berambut panjang tergurai juga muncul di tengah formasi. "Huntiandi," ucap kelompok Guyuan yang terus memantau perkembangan situasi, menyipitkan mata saat melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar itu. Mereka semua juga terfokus pada titik itu. "Guyuan, sekarang apakah kamu menyesal tidak setuju bekerja sama denganku saat itu?" ucap Huntiandi. Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan melesat menuju suatu titik di dataran tengah. Suara samar yang samar-samar mengandung tekanan yang sangat mengerikan juga bergema di seluruh dataran tengah. Di sisi lain, ekspresi Guyuan sedalam air. Kedua tangannya terkepal erat, tetapi ia tidak berbicara. "Rencanaku selama bertahun-tahun akhirnya berguna sekarang. Pada akhirnya, aku adalah pemenang dari pertempuran 1000 tahun ini," ucap Huntiandi. Formasi raksasa yang menyelimuti seluruh dataran tengah tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya setelah suara Huntiandi terdengar. Dan pilar-pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di daratan. Seluruh dataran tengah juga tampak bergetar hebat saat pilar cahaya mendarat di tanah. Sesaat kemudian, sebuah kota tiba-tiba berdiri di dataran datar di suatu tempat di dataran tengah. Kota itu bahkan nampak sangat ramai dan bisa dibilang kota yang padat penduduk. Namun, kesibukan ini tidak berlangsung lama. Sebuah retakan besar tiba-tiba menyebar di atas kota saat daratan mulai berguncang. Seketika, banyak individu kuat terangkat ke udara karena terkejut. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari daratan dan menyelimuti seluruh kota di dalamnya. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah raungan pilar cahaya hitam. Darah bagaikan kabut dan daging hancur pecah berkeping-keping. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Mereka menatap sosok-sosok manusia yang telah meledak menjadi kabut berdarah. Rasa ngeri dan terkejut yang mendalam dengan cepat mengalir dari dalam hati mereka bagai banjir. Kota itu jatuh dalam kekacauan di tengah kengerian. Mereka semua dengan panik melarikan diri menuju gerbang kota. Beberapa
beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, kepanikan akibat penghancuran diri menyebar. Dan dalam sekejap, kabut darah menyebar di dalam kota. Darah kental dan daging yang hancur bahkan mengubur separuh kota. Pilar cahaya hitam menyelimuti kota dalam lautan darah. Gelombang aura berdarah nampak mengalir dan perlahan-lahan juga naik. Hingga akhirnya ia berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Ia melesat ke langit dan menyerbu formasi raksasa yang menyelimuti dataran tengah. Sesaat kemudian, cahaya darah melesat keluar dan cahaya hitam itu menghilang. Itu bahkan meninggalkan aroma darah yang begitu pekat hingga membuat tempat itu berubah menjadi kota kematian yang menjijikan. Orang-orang yang baru saja memasuki kota di pintu masuk. Ia menatap gerbang kota yang perlahan terbuka. Kegembiraan belum tampak di wajah mereka ketika mata mereka dipenuhi lautan darah yang membuncah. Seketika teriakan melengging menggema. Situasi yang mirip dengan kota ini sedang terjadi di banyak bagian dataran tengah. Kabut tebal berdarah hampir menutupi langit di atas seluruh dataran tengah. Bahkan udara pun sekarang bercampur dengan aroma darah yang kuat. Hal ini menyebabkan seluruh dataran tengah mulai panik saat ini. Sedangkan Gu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di udara di sebuah kota tak jauh dari aliansi Istana Langit. Mereka menatap lautan darah di kota di bawah. Wajah mereka juga sepenuhnya nampak berwarna hijau. Apa yang terjadi? Ucap Yanjin sembari menyaksikan adegan ini, menarik nafas dingin dan berkata. Wajah Gu Yuan berubah hijau. Ia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu pun terkoyak. Lautan darah pun seketika menyembur keluar. Seiring meluasnya retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang-tulang putih pekat memenuhi tempat itu. Aura gelap dan keras juga membumbung tinggi ke langit. Formasi melahap roh yang melenyapkan kehidupan. Sebuah seruan tanpa sadar terdengar. Wajah Yanjin dan yang lainnya juga dipenuhi keterkejutan setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik yang benar-benar kejam, ucap Lei Ying sembari menggertakkan giginya dan berkata. Formasi pelahap roh yang melenyapkan kehidupan. Formasi yang sangat ganas ini berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang berada di dalamnya menjadi darah. Selain itu, formasi ini akan secara paksa mengekstrak energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, formasi ini sudah lama lenyap. Namun tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya. Formasi-formasi ini telah ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya, misi Aula Jiwa mungkin tampak mengumpulkan jiwa di permukaan. Tetapi mereka diam-diam telah menempatkan banyak formasi pemakan roh yang melepaskan kehidupan ini di bawah tanah di dataran tengah. Sesaat kemudian, Gu Yuan berbicara dengan suara muram. Klan Hun benar-benar sudah siap untuk ini, ucap Gu Yuan. Dengan begitu banyaknya formasi itu yang menyerap energi secara paksa, kecepatan Hun Tiandi menyempurnakan pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan, ucap Xiaoyan sembari mengangkat kepalanya menatap formasi besar di langit yang jauh dan kemudian berkata. Namun, formasi pelahap roh yang melenyapkan kehidupan ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Karena klan Hun telah menghabiskan seluruh energinya saat ini, mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk ini, ucap Xiaoyan. Ayo kita kembali dan bahas rencana kita. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Mereka bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, mungkin kita bisa melawan mereka, ucap Gu Yuan sembari melambaikan tangannya. Setelah itu, ia bergegas menuju markas. Semua orang juga bergegas mengikutinya. Xiaoyan melirik punggung mereka lalu mendesah pelan. Karena meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika ia maju ke kelas Dodi. Dan inilah aspek mengerikan dari seorang elit Dodi. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Zukun yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar. Di sisi lain, Xian juga berdiri di belakangnya. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Tak disangka orang itu benar-benar punya teknik seperti itu, ucap Zukun sembari menghela nafas setelah melihat Xiaoyan dan yang lainnya. Itu karena jelas bahwa mereka juga telah mendeteksi gerakan Hun Tiandi.
Guyuan mengangguk pelan dan kemudian berkata, "Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa menghancurkan formasi besar di langit, mimpi indah Hun Tiandi akan hancur," ucap Guyuan. Namun, bahkan ia hanya bisa tertawa ketir ketika mengucapkan kata-kata ini. Karena pada dasarnya, seorang ahli biasa sama remehnya dengan semut di mata Hun Tiandi. Namun, berapa banyak ahli seperti mereka yang ada di benua Dogi? Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan naik ke kelas Dodi, semuanya akan berakhir, ucap Shoyen sembari tertawa ketir. Di sisi lain, Sukun terdiam. Tangannya menggosok-gosok seperti biasa. Setelah itu, ia melirik Xian di belakangnya. Akhirnya, ia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Ini belum sepenuhnya berakhir. Dia mungkin bisa naik ke kelas Dodi, namun di pihak kita juga bisa membuatnya," ucap Sukun.